Sebelum memulai penggambaran dengan AutoCAD, sebaiknya kita ketahui dulu fasilitas bantu apa saja yang ada pada AutoCAD. Fasilitas bantu ini bukan merupakan perintah utama pada AutoCAD, tetapi fungsinya cukup diperlukan dalam melakukan penggambaran. Istilahnya dia sebagai perintah-perintah pendamping pada perintah utama yang ada di AutoCAD. Yang pertama adalah fasilitas Select Object. Ini berfungsi untuk memilih objek yang diinginkan dengan akurat. Jadi pada penggambaran dengan AutoCAD, kita akan menemui kondisi di mana kita harus memilih objek-objek tertentu. Berikutnya zoom. Fasilitas zoom ini pada aplikasi-aplikasi yang lain juga ada fasilitas zoom ini, yaitu fungsinya untuk memperbesar atau memperkecil tampilan layar. Hanya tampilan saja yang diperbesar atau diperkecil, bukan objek yang digambar. Objeknya tetap ukurannya, cuman tampilannya saja yang diperbesar atau diperkecil. Selanjutnya ada fasilitas pan. Fasilitas pan ini berfungsi untuk menggeser tampilan layar yang sedang kita lihat. Misalnya untuk melihat objek yang sedang tidak tampil di layar. Berikutnya fasilitas OSNAP. Fasilitas OSNAP ini berfungsi untuk mengatur akurasi tangkapan atau sasaran kursor pada suatu objek secara spesifik. Kemudian ada fasilitas ortho, yaitu fasilitas yang membatasi pergerakan kursor mouse kita hanya ke arah tertentu, seperti misalnya arah horizontal saja atau arah vertikal saja, yang tegak lurus terhadap titik acuan atau istilahnya ortogonal. Jadi jika fasilitas ortho ini kita aktifkan, pergerakan kursor kita hanya bisa ke arah horizontal dan vertikal saja, tegak. Berikutnya ada fasilitas polar. Pada polar ini, pergerakan kursor mouse kita dibatasi hanya pada sudut-sudut tertentu yang sudah diatur. Misalnya kita memilih 45 derajat, maka pergerakan kursor kita hanya terbatas pada kelipatan 45 derajat saja. Oke, yang pertama kita akan lebih pelajari tentang Select Object. Buka lembar kerja 12. Pemilihan objek dapat dilakukan pada saat tidak ada perintah yang sedang berjalan atau dilakukan pada saat suatu perintah sedang berjalan. Metode pemilihan objek antara lain, yang pertama pick, yaitu memilih objek tunggal secara satu persatu. Caranya dengan arahkan kursor pada objek yang dituju, kemudian klik kiri. Lembar kerja 12 sudah kita buka. Yang pertama kita akan coba tadi select object dengan pick. Coba kita pilih objek lingkaran ini. Kita arahkan kursor pada objek yang dituju, kemudian kita tekan tombol klik kiri pada mouse. Nah, pada objek yang kita pilih barusan tadi akan muncul titik-titik seperti ini. Ini tandanya objek sudah terpilih. Tinggal berikutnya kita mau apakan, misalnya kita hapus, kita pindah, kita copy dan sebagainya. Kemudian berikutnya shift pick untuk membatalkan objek yang sudah dipilih. Caranya dengan arahkan kursor pada objek yang dituju, kemudian tekan tombol shift pada keyboard, lalu klik kiri pada mouse. Jadi objek yang sudah kita pilih tadi kita biarkan dulu, kemudian kita tekan tombol shift pada keyboard, lalu kita arahkan ke objek yang sudah terpilih sebelumnya. Dan kita klik mouse kiri. Nah, maka objek tersebut dibatalkan pemilihannya. Berikutnya select object previous, yaitu memilih objek yang sudah mengalami editing terakhir kali.
Pada command line, pada saat muncul pertanyaan select object, kemudian kita ketik huruf P atau previous, kemudian kita tekan enter. Oke, misalnya pada objek ini yang sudah kita pilih ini, kita pindah, ketik M untuk move, dan kita klik di posisi sembarang, kita klik lagi di posisi sembarang. Nah, objek lingkaran ini sudah mengalami editing, yaitu dipindah ya tadi. Kemudian kita ketik perintah select, dan kita ketik huruf P, dan kita tekan enter. Nah, otomatis objek ini yang tadi sudah kita pindah itu akan terpilih kembali tanpa repot-repot kita memilih secara manual dengan mouse, karena AutoCAD sendiri sudah menyimpan memori objek apa yang terakhir dilakukan editing. Berikutnya select object all, yaitu memilih semua objek yang sedang aktif. Pada command line, pada saat muncul pertanyaan select object, kita ketik all, kemudian enter. Oke, pada dan gambar lembar kerja 12 ini ada beberapa gambar. Jika kita ingin memilih semua objek ini secara sekaligus, kita ketik perintah select dan enter. Nah, pada pertanyaan ini select objects, kita ketik all. Oh ya, perintah pada AutoCAD ini bisa ditulis dengan huruf kecil semua atau huruf besar semua, sama saja. Kemudian setelah kita ketik all atau semua ya, berarti kita mau memilih semua objek yang ada ini. Kemudian kita tekan enter. Nah, otomatis semua gambar yang ada pada file yang sedang kita buka ini akan terpilih secara otomatis. Berikutnya select object window, yaitu memilih objek dengan membuat suatu area pemilihan berbentuk persegi. Area tersebut dibuat dengan cara kita mengklik dua titik secara diagonal. Titik pertama di kiri atas atau kiri bawah, kemudian titik kedua di kanan atas atau kanan bawah. Hanya objek yang sepenuhnya berada di dalam area saja yang akan terpilih. Pada saat muncul pertanyaan select object, kemudian kita klik di sisi kiri, kemudian kita klik di sisi kanan. Oke, kita coba di sini. Sebenarnya tanpa perintah pun juga kita bisa langsung melakukan select object Windows tadi. Nah, misalnya pada dua objek lingkaran ini. Pertama kita klik di sisi kiri, baik atas maupun bawah. Kita coba di sisi kiri bawah ya. Kemudian klik di sisi kanan. Nah, posisi klik kedua tadi pada ujung window satunya itu akan mempengaruhi objek mana yang akan dipilih. Jika kita lihat di sini, select window ini diwakili dengan warna biru yang berbentuk persegi ini. Jadi semua objek yang berada di dalam kotak warna biru ini otomatis akan terpilih. Seperti ini contohnya. Nah, oke, kita ulang. Jika kita akan memilih dua objek lingkaran ini, otomatis kita harus membuat kotakan yang lebih besar atau melebihi dari objek kedua lingkaran ini. Karena jika hanya terkena sebagian, objek ini tidak akan terpilih. Seperti ini contohnya. Untuk objek yang di sebelah bawah ini, karena dia masuk semua di bidang biru ini, maka otomatis dia akan terpilih. Sedangkan pada objek yang di atas, karena hanya separuh atau lebih, dia tidak akan terpilih kecuali semuanya masuk dalam objek biru ini. Seperti itu. Ini select window tadi ya. Berikutnya select object crossing. Secara prinsip hampir sama dengan select object window. Bedanya objek yang dipilih
pada crossing ini tidak harus seluruhnya masuk dalam area. Caranya yaitu dengan kita klik pada titik pertama di kanan atas atau kanan bawah, kemudian klik titik kedua di sisi kiri atas atau bawah. Kemudian pada saat muncul pertanyaan select object, kita klik di sisi kanan, kemudian klik di sisi kiri. Oke, kita coba. Ingat, untuk crossing awalnya di sebelah kanan, baik kanan atas maupun kanan bawah. Kita bisa langsung klik di sebelah kanan bawah ini, melewati objek-objek yang akan kita pilih. Nah, seperti kita lihat pada crossing ini, meskipun hanya sedikit saja objek ini terkena area pemilihan, otomatis dia langsung terpilih. Jadi tidak perlu semua objek ini masuk dalam area pemilihan, sebagian saja bisa. Nah, seperti ini. Misalnya kita hanya pilih di sini, semua objek tetap terpilih. Selanjutnya select object fence, yaitu untuk memilih objek-objek dengan membuat garis yang memotong objek-objek yang akan dipilih. Pada command line, pada saat muncul pertanyaan select object, kemudian kita ketik huruf F dan enter, kemudian kita klik titik sembarang, berikutnya kita klik lagi titik sembarang yang akan membuat suatu garis maya yang melewati objek yang akan dipilih. Kemudian kita tekan enter. Oke, kita coba. Misalnya kita pakai perintah select. Pada pertanyaan select object ini kita ketik huruf F, kemudian kita tekan enter. Nah, kita klik di sembarang tempat, misalnya di sini. Kemudian kita buat seolah-olah ada garis maya yang melewati objek yang akan kita pilih. Misalnya seperti ini. Nah, maka objek-objek yang dilewati oleh garis ini tadi otomatis akan terpilih. Untuk mengakhiri perintah ini kita tekan enter. Dua objek ini sudah dalam kondisi terpilih. Ini bermanfaat jika kita akan memilih suatu objek yang letaknya saling berdekatan, sementara kita tidak akan memilih objek lainnya.